I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Universitas Islam Majapahit akan mempresentasikan tentang sosiologi sastra. Di sini nama saya Aditya Natawedikna dan saya akan menjelaskan tentang teori sosial yang bisa dijadikan pisau analisis dalam kajian sosiologi sastra. Dalam sebuah sosiologi sastra ini ada penelitian ini secara produser atau aplikatif berupaya untuk menerapkan penggunaan teori sastra dalam mengkaji karya sastra dengan tujuan mengukuhkan keterikatan teori sastra. Dan kita pada teori sastra ini adalah memahami dalam karya sastra atau mengetahui konsep perjuangan kelas atau menggunakan paradigma struktural dan instruktur dalam teori sastra. Untuk gambar umum teori sastra adalah lebih dari 20 tahun yang lalu, kritikus sastra linguis L.A. Richards berbicara tentang kajian teori kritis, sebuah penilaian yang luas pada tahun-tahun awal abad ke-20. Penelitian sastra dihadapkan pada berbagai macam teori, antara lain kritik teks, sastra tekstualitas, bahasa general, proses membaca sosial, sejarah, dan konteks budaya. Kualitas dan genre ini bersikap karakter dan itu mengarah dalam beberapa kasus sifat spesifik perlu aplikasi sastra dengan berbagai teori yang lebih mudah karena bagaimanapun. Untuk selanjutnya adalah nama pencetus teori atau tokoh siapa yang ditujukan dan langkah-langkah yang teorinya. Untuk tokoh-tokoh atau pengarangnya ini adalah tokohnya adalah Fadil Munawar Mansur, teori sastra, metode Marxis dan aplikasinya pada peneliti karya sastra Arab modern. Untuk lebih detailnya lagi, saya akan menjelaskan tentang teori sastra atau sebaliknya. Teori sastra ini adalah berbeda dari kritika sastra yang terakhir merupakan aplikasi praktis, sedangkan yang pertama bersifat konseptual. Sejak tahun 1970-an, teori sastra memasuki babak baru yang dimulai oleh filsafat, sejarah politik, dan psikoanalisasi. Sejumlah teks pendahuluan telah muncul yang berusaha untuk menjelaskan teori-teori utama seperti Marxisme, strukturalisme, patriotisme, pluralisme, feminisme, studi budaya, historisisme baru, dan sebagainya. Teori sastra ini harus dapat dipahami karena dalam hal prinsip konsep, strategi, dan taktik diperlukan untuk membimbing praktek atau kritis. Akan tetapi pada saat yang sama, teori sastra banyak mengalami kehidupan sosial dan politik. Selain itu, para peneliti mungkin melihat celah dalam sejarah berkembang akhir abad ke-20-an. Untuk dalam konteks luas, teori sastra dipahami secara fundamental. Pada suatu sisi, teori sastra terbatas pada analisis bahasa, retorika, tanda-tanda sistem, signasi. Sedangkan di sisi lain, teori sastra diarahkan pada kritik sosial budaya, kondisi historis, dan bentuk budaya. Untuk teori sastra Marxis atau sebut karya sastra sebagai produk kekuatan sosial dan ideologi itu adalah teori sastra meliputi bidang yang luas dan berbasis pada pandangan Marxisme. Teori ini bersumber pada pandangan Engels tentang ekonomi, sejarah, masyarakat, dan revolusi. Para ahli sastra telah memanfaatkan Marxisme untuk mendekatkan dan teori sastra Revolution atau Europe 1987 sampai garis miring atau 166 yang kemudian terkenal disebut teori sastra Marxis. Teori sastra Marxis didasarkan pada gagasan bahwa sastra adalah produk dari kekuatan sosial dan ideologi. Namun teori Egerton mengatakan bahwa teks sastra bukan ekspresif, ideologi juga bukan. Ideologi ekspresif kelas sosial teks ini lebih dipertimbangkan sebagai produksi ideologi tertentu. Hubungan antara teks dan produksi
adalah hubungan kerja. Marxisme adalah bentuk suatu metaisme dialektis. Untuk semua teori sastra Marxis memiliki premis sederhana yang sama, bahwa bawahnya dapat dipahami dalam kerangka lebih besar dari sosialitas. Untuk selanjutnya adalah paradigma struktur atau ideologi hegemoni. Apa itu? Paradigma seputar ideologi hegemoni hal yang paling kuasa pemikiran sastra Marxis adalah konsep ideologi pada umumnya menyiapkan representasi ide-ide dan pengalaman kolektif yang bertentangan dengan realitas material didasarkan pada pengalaman. Ideologi mengacu pada kawasan ideasional dalam suatu budaya. Dengan demikian, istilah ideologi membentuk norma, falsafah, kepercayaan religius, sentimen, kaideis, pengetahuan dan wawasan tentang dunia. Selanjutnya, sastra Arab ditunjukkan dari teori sastra atau Marxis. Berdasarkan untuk teori sastra adalah Marxis didasarkan pada suatu pemikiran bahwa teori sastra Marxis didasarkan pada gagasan bahwa sastra adalah produk dari kekuatan sosial ideologi. Dalam konteks ini, puisi, prosa, dan drama Arab berbaginya berisi ungkapan hati dan ideologi dalam melihat makna kehidupan dan identitas dirinya, serta berfungsi pengembangan kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan meraih kebebasan. Simpulan untuk materinya ini menurut sosiologi sastra adalah berdasarkan uraian tentang teori sastra Marxis dan aplikasi pada karya sastra Arab modern dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pertama, teori sastra pada hakikatnya mencerminkan suatu masyarakat yang di dalamnya hidup seorang pengarang, artinya mengarang dapat dipengaruhi oleh ideologi masyarakat. Teori sastra itu merupakan produk ideologi dan semua ahli teori sastra berada pada posisi ideologi tertentu. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Nama saya Aditya Antoitikta, dan untuk materi sosiologi sastra ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.